Untuk membuat rumah dengan ukuran besar itu bukan pekerjaan mudah ya, tapi rumah ini dengan split levelnya berhasil membuat satu konsep yang modern klasik pada depannya, tapi di dalamnya itu homey banget dengan sentuhan resort. Kayak gimana dalamnya? Yuk kita review. Sekarang kita lagi ada di perumahan Citraland, Surabaya Barat, di mana perumahan Citraland ini udah dikenal luas sebagai salah satu perumahan paling premium yang ada di Surabaya ya. Nah, di depan kita ini tipe yang spesial karena ini adalah tipe paling besar yang lagi dijual sama Citraland. Ini adalah tipe aquamarine yang punya ukuran 12 kali 23 dan di dalamnya itu punya 4 plus 1 kamar tidur. Nah, rumah tipe ini lagi dijual harganya start dari 7,3 miliar. Nah, untuk reviewnya kita mulai dari bagian depan ya, di mana ini tuh punya fasad yang modern kolonial gitu. Jadi nggak yang modern banget, yang futuristik banget, tapi ini tuh masih ada kesan-kesan klasiknya ya. Itu yang bikin rumahnya itu timeless banget. Nah, untuk reviewnya kita mulai dari depan, di mana untuk bagian carport ini punya size itu cukup buat 2 mobil besar ya. Dan ini nih yang kita suka, rumahnya itu berpagar teman-teman. Jadi ini bukan rumah yang tanpa pagar, karena lokasinya ini tuh ada di boulevard ya, ada di jalan utama, nggak masuk klaster, dan pagarnya itu dia pagar model lipat dan lipatnya itu keluar. Jadi dia nggak makan space carportnya. Jadi 2 mobil besar itu ukurannya nggak akan keganggu. Nah, untuk setiap rumah di sini itu nanti udah dilengkapin sama kanopi. Ini kanopinya bagus banget nih. Ini kanopinya itu dia pakai besi yang tebel-tebel, itu kelihatan. Dan penutupnya itu dia pakai solar flat yang model kulit jeruk. Nah, untuk carportnya sendiri, ini flooringnya itu dia kasih yang keramik atau batu alam gini. Ini ukurannya 30 kali 30. Jadi warnanya itu gelap dan ini itu bagus. Karena kalau kalian misal siram-siram cuci mobil, itu langsung airnya keluar itu melalui tali air yang sudah diarahkan menuju arah depan rumah. Nah, untuk dari tampak depannya ini nanti itu masih ada garasi ya, 2 mobil. Dan ini nih ada satu hal yang menarik banget. Jadi kalau kalian nanti masuk atau keluar dari pintu utama, itu kalian nggak harus keluar lewat garasi atau carport, tapi untuk sekedar jalan kaki aja itu udah disiapin satu gerbang yang terpisah nih. Ini unik banget karena jarang ada di Indonesia yang kayak gini. Biasanya kita nemu yang kayak gini itu adanya di luar negeri. Nah, untuk rumahnya sendiri itu kelihatan elegan ya. Kenapa? Karena dia buat masuknya itu nggak di satu level yang sama dengan garasi atau carportnya, melainkan dia harus naik dulu, ini setengah level, dan ini yang disebut sama split levelnya ya. Baru kita ketemu sama area pintu utama, di mana pintu utamanya ini udah double door. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ini kita langsung ketemu sama satu area ruang tamu. Nah, ruang tamu ini menarik banget karena dia itu sebelahnya itu langsung ada satu tempat outdoor nih. Nah, tapi sebelum kita bahas ininya, untuk ruang tamunya sendiri ini ukurannya besar banget. Ini sekitar 3 kali 4 dan bisa ditaruh satu kursi-kursian panjang gini buat menerima tamu, dikasih karpet sama dikasih lampu gantung yang ini unik banget. Ini bukan lampu gantung yang ada dijual di pasaran, tapi ini custom made. Nah, untuk area outdoor yang tadi kita sebut, ini bisa disebut juga sebagai inner courtyard. Nah, kalian nggak usah khawatir nih, meskipun ini ruang terbuka, tapi dia nggak akan terlalu banyak kena air ya kalau hujan, karena itu di atasnya itu si genteng atau si atapnya itu hampir full nutupin si taman ini, tapi nggak full banget, masih ada space sedikit. Dan di area taman ini udah ada pembuangannya sendiri, jadi nanti kalau ada hujan itu si tamannya ini tetap airnya itu nggak ngebanjirin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumah ya, atau ruangan intinya, di sini itu ada satu area ruangan tidur, di mana ruangan tidur ini berfungsi untuk ruang tidur tamu. Ukurannya sendiri ini 4 kali 3, jadi ini cukup luas. Dan ini itu kasurnya ukurannya 160, view-nya ke depan rumah. Nah, di sebelahnya persis ini ada satu kamar mandi. Ini kamar mandi sharing, ini buat tamu atau buat yang lagi tinggal di kamar ini, itu bisa pakai kamar mandi ini. Nah, sanitary-nya itu kalau rumah mewah beda ya. Ini sanitary-nya lengkap banget. Ini semuanya pakai merek Toto, di mana ini Toto yang series premium, ini series yang mahal. Nah,
Untuk showernya ini udah kepisah, itu ada shower boxnya sendiri dan showernya itu dia pakai yang model tanam, jadi nggak kelihatan selang-selangnya gitu. Nah, baru dari area ini kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi tadi ruang tamu itu seperti belum masuk ke dalam rumahnya ya, tapi setelah pintu ini baru kita merasakan feel dalam rumahnya ini yang kerasa mewah banget. Nah, ini baru ruang keluarga aja. Ini sofanya di set yang pakai 2+1 seater gitu. Tapi ini kalau kalian pakein sofa yang 3+1 seater atau yang lebih besar lagi itu sebenarnya masih muat banget secara ukuran. Nah, dari ruang keluarga ini dia punya 2 view, ke arah inner courtyard sama ke arah taman belakang. Jadi kalian lihat ini tuh terang banget karena dia punya cross ventilation itu yang bagus. Nah, di sebelah ruang keluarga ini ada meja makan di mana di rumah contoh ini dijadiin 6 seater. Tapi lagi-lagi kalau kalian ubah jadi yang 8 seater ini juga masih muat banget ya. Karena kalian lihat space kiri sama space kanannya itu masih lega banget. Nah, di sini ini ada space kosong. Ini bisa dijadiin nanti kalian taruh ambalan-ambalan atau kalian taruh koleksi-koleksi kalian. By the way, di rumah ini itu juga ada opsi ini bisa jadi lift. Dimana nanti kalau lift itu sampai ke bawah di lantai basement atau di garasinya sampai ke lantai paling atas atau lantai 3. Nah, di sebelah meja makan ini juga ada area island, dimana island ini juga berfungsi menjadi pantry sekaligus dapur keringnya. Nah, di balik dapur kering ini atau area island ini ada sebuah space, ini bisa jadi gudang, tapi ini kalau ditutup itu seamless banget teman-teman. Ini rapi banget. Tuh, kalian lihat bener-bener nggak kelihatan kayak gudang. Jadi ini ide interiornya bagus banget. Nah, sebelum kita lihat ke area sana, kita cek dulu. Ini ada satu taman belakang yang ukurannya itu besar banget dan wow, ini dijadiin satu taman kering ini. Ini flooringnya dia pakai conwood dan ini dikasih permainan air gitu, ada suara-suara airnya jadi chill banget ya rasanya. Ini bisa buat santai. Kalau di sore gitu enak banget nih pasti. Nah, di sebelahnya ini ada satu area dapur kotor nih. Jadi dapur kotornya itu kepisah dan dapur kotornya ini ukurannya gede banget. Ini sekitar 4,5 kali 4. Wow, ini ukurannya lebih besar daripada kamar tidur ya. Nah, sekarang kita cek yuk. Karena di situ itu ada satu area yang bakal sering kepake. Apa itu? Yaitu di sini ternyata kehubung sama area garasi ini. Nah, garasinya itu ada di bawah gini semacam basement ya. Dan nanti kalau rumahnya pakai lift itu nanti ada lift di situ untuk bagian garasinya. Nah, sekarang kita cek begitu naik dari garasi di atasnya. Ini ternyata ada satu space untuk ruang servis, untuk kamar tidur ART, kamar mandi ART. Sama ini ada ruangan servis ya untuk cuci jemur itu yang gede banget nih. Atau kalian kalau butuh ruang tidur untuk driver ini bisa dijadikan ruang tidur driver juga. Nah, dari sini sekarang kita naik ke lantai yang paling atas. Dan sekarang kita sebelum naik ke lantai 3 atau lantai paling atas ini bagian tangganya, flooringnya itu beda nih. Ini flooringnya dia pakai granit atau homogeneous style, ini yang warnanya itu disebut dengan serenite gray. Nah, itu juga ada pencahayaan. Jadi tangga ini tuh nggak gelap-gelap banget ya, tapi masih dapat natural lightingnya. Nah, begitu naik tangga, ini kita ketemu sama satu foyer. Ini disebut foyer yang ada di private part ya, atau private area dari rumahnya. Karena ini tuh bener-bener full kamar ya yang lantai 3. Nah, ini ada bisa ditaruh satu dudukan gitu, tapi ini kalau dudukannya itu diganti sofa yang agak gedean juga masih oke banget ya. Di sini itu semacam pantry-pantryan dan ini nih sebelum kita cek kamar tidur ya. Ini kita suka banget. Di lantai 3 itu ada satu area balkoni yang gede dan private. Kenapa disebut private? Karena ini tuh nggak ngehadap ke depan rumah, melainkan ke inner courtyard yang kita temuin di sebelah ruang tamu di depan tuh. Nah, ruangan ini itu karena nggak ngehadap ke depan, jadi feel-nya itu private, tapi juga ada satu sisi kalau kalian pengen lihat depan itu masih ada di
sisi yang terpisah nih. Tuh. Dan flooringnya ini nanti udah dapat standar ini dari Conwood teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir rayap karena Conwood itu bahannya bukan kayu asli. Jadi rayap nggak bisa makan. Nah, ini kamar tidur yang pertama. Ini adalah kamar tidur anak. View-nya itu ke depan rumah ya. Dan itu ada satu balkon-balkonan gitu. Dan setiap kamar tidur di sini itu udah dilengkapin sama kamar mandi dalam nih kayak gini. Begitu juga dengan kamar tidur yang satunya. Ini kamar tidur anak juga, sama-sama hadap ke depan rumah. Cuma yang ini nggak ada balkon-balkonan kayak yang kamar tidur yang depan tadi ya. Dan ini pun sama, dia udah dilengkapin sama kamar mandi dalam. Sanitary juga udah toto semua. Sekarang kita menuju area yang paling ditunggu-tunggu banyak orang, yaitu area kamar tidur utama. Nah, kamar tidur utama ini dia masuk itu nggak langsung ketemu sama area ranjang, tapi dia ketemu sama satu walk-in closet yang ini lemarinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayangin lemari 7 pintu. Di depan lemari ini ada satu area buat meja rias, tapi sebelum kita lihat kamar mandi dalam, kita lihat dulu area ranjangnya. Nah, ranjangnya ini ukurannya spesial. Ini bukan 180 x 200, tapi ini 200 x 200. Yang wow, ini besar banget ya. Dan sama seperti ruang keluarga yang ada di bawah, ini itu punya dua view. Ada dua sumber pencahayaan. Satu dari belakang rumah, itu yang lebih besar. Dan satu lagi itu dari tengah-tengah rumah, atau dari inner courtyard-nya. Nah, makanya inner courtyard tuh fungsinya banyak banget. Selain bisa jadi rumah itu lebih unik dibanding rumah lain, ini tuh bisa jadi sumber pencahayaan yang bagus banget. Makanya kalau kalian lihat ini, kalau secara saya sudah nggak usah ditanya lagi ya, ini gede banget asli. Dan di sisi yang menghadap belakang rumah, ini ada satu kotakan, dia itu bikin kayak semacam extension yang bisa dijadikan buat tempat dudukan. Biasanya ini itu sofanya itu dimentokin kena tembok ya, tembok ke tembok yang biasa disebut sebagai bay window. Tapi ini enggak, ini cuma dikasih satu kotakan gitu, nanti sofanya kalian taruh sendiri, kalian bebas pilih. Kayaknya gini lebih unik ya, karena kalau konsep bay window gitu, itu biasanya sofanya kalian nggak bisa pilih, sofanya ya udah yang cuma busa empuk gitu aja. Tapi karena ini nggak ada bay window-nya atau nggak ada dudukannya, jadi sofanya itu kalau kalian ganti sofa yang reclining pun itu masih bisa nih. Nah, ini uniknya. Nah, dari sisi ranjang baru nih kita geser lagi. Kalau ini kan tadi udah kita review. Nah, sekarang area kamar mandi dalamnya, tapi lampunya dinyalain dulu ya. Nah, ini kamar mandi dalam itu kamar mandinya beda sama yang lainnya. Kenapa? Karena di sini sanitary-nya itu bukan Toto lagi, tapi Kohler. Kalau kalian nggak tahu, Kohler itu adalah merek yang lebih mahal dibanding Toto ya. Dan di depan saya kloset itu udah ada dua wastafel atau disebut dengan vanity. Nah, kalau di luar negeri ini tuh bakal disebut sama his and her vanity. Jadi itu semacam penanda kalau ini itu kamar tidur utama. Nah, sama seperti kamar mandi lainnya, kamar mandi ini tuh showernya udah dikasih pemisah. Nah, shower box ini itu dia pakai kaca temper, jadi kalau semisal terjadi pecah, itu dia serpihannya kecil-kecil, jadi aman, nggak bikin membahayakan lah istilahnya gitu. Nah, menurut kalian gimana? Ini tuh rumahnya harganya start dari 7,3 miliar. Kalau menurut kita dengan lokasi yang boulevard, lokasinya itu nggak masuk klaster. Dan BTW ini lokasi itu dekat banget sama, kalau kalian tahu, Pasar Modern Citraland, di mana itu adalah salah satu culinary heaven banget yang ada di Surabaya Barat. Menurut kalian gimana deh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita pengen tahu banget nih soalnya.